Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih yang sudah menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas dari hasil resume atau ringkasan yang berdasarkan jurnal yang sudah ditugaskan ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaitan Rifki Nur Cahyo dengan NIM 026 atau NIM terakhirnya pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2025A. Baik, langsung saja kita akan membahas dari kedua jurnal yang sudah saya rangkum ini ya. Untuk secara garis besar, pada jurnal pertama ini membahas tentang penggunaan algoritma Banker untuk menghindari deadlock. Dan kemudian untuk jurnal yang kedua ini akan membahas tentang penggunaan simulasi virtual untuk pembelajaran sistem operasi. Baik, kita akan mulai pada judul yang pertama terlebih dahulu. Untuk judul yang pertama ini, jurnalnya memiliki judul Design of Emergency Materials Dispatching System Based on Banker Algorithm, yang ditulis oleh beliau ini, sudah terlampir ya. Jadi pada jurnal yang pertama ini, masalah utamanya yang diangkat adalah deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock itu adalah kondisi di mana beberapa proses itu saling menunggu sumber daya yang berakibat tidak ada proses yang bisa berjalan. Dan untuk syarat terjadinya deadlock sendiri atau penyebab kenapa bisa terjadinya deadlock itu, yang pertama adalah sumber daya bersifat eksklusif. Yang kedua, proses menahan resource sambil menunggu resource lain. Dan yang ketiga, tidak ada preemption. Dan yang keempat, terjadi circular wait. Di sini saya memiliki contoh yang sederhana untuk menggambarkan bagaimana deadlock itu terjadi ya. Jadi, misal terdapat proses A yang memegang resource 1, kemudian membutuhkan resource 2. Setelah itu, proses B sedang memegang resource 2 dan membutuhkan resource 1. Yang jadinya keduanya itu saling menunggu, yang menyebabkan sistem tersebut berhenti. Masalah ini sangat kritis dalam sistem distribusi bahan darurat, karena distribusi itu harus cepat dan tepat. Jika terjadi deadlock, distribusi bisa terhambat dan dampaknya bisa sangat fatal. Dan untuk mengatasi ini, pada jurnal ini memiliki beberapa pendekatan, yaitu pencegahan deadlock, penghindaran deadlock, deteksi dan pemulihan, dan mengabaikan deadlock. Untuk jurnal ini sendiri berfokus pada penghindaran deadlock, yang dimana menggunakan algoritma Banker dalam penanganannya. Untuk secara konsep, algoritma Banker ini seperti sistem bank, yang dimana bank hanya memberikan pinjaman jika kondisi tetap aman. Dalam sistem operasi, sumber daya yang dianalogikan sebagai uang, prosesnya sebagai nasabah. Kemudian, sistem akan mengecek apakah setelah resource diberikan, sistem masih dalam kondisi aman. Seperti itu untuk analoginya. Kemudian ada beberapa komponen utama juga. Untuk komponen yang pertama ada available atau jumlah resource yang tersedia. Kemudian yang kedua ada max atau kebutuhan maksimum tiap proses. Yang ketiga ada allocation, yaitu resource yang sudah diberikan. Yang keempat ada need, sisa kebutuhan proses.
Dan untuk langkah utama algoritmanya ini, yaitu langkah pertamanya mengecek sistem kepada permintaan prosesnya. Kemudian simulasikan alokasi, lalu uji apakah sistem tersebut aman atau tidak. Jika aman, resource akan diberikan. Jika tidak, permintaan akan ditolak sementara. Keamanan sistemnya itu bisa ditentukan dengan safe sequence. Jika semua proses bisa selesai tanpa deadlock, maka sistem tersebut dianggap aman. Dan jurnal ini menerapkan algoritma tersebut kepada distribusi bahan darurat. Konsepnya seperti ini. Bahan darurat disebut sebagai resource, masyarakatnya sebagai proses. Jadi, sistem akan menentukan distribusi secara dinamis sebelum bahan diberikan, dan sistem akan mengecek terlebih dahulu keamanannya. Untuk keunggulan dari pendekatan ini, yaitu yang pertama, menghindari deadlock. Yang kedua, distribusi pastinya akan lebih efisien. Yang ketiga, transparansi meningkat. Dan yang keempat, bisa monitoring secara real time. Dan sistem ini juga memiliki beberapa modul, diantaranya manajemen pengguna, pengelolaan bahan, kemudian penjadwalan distribusi, dan sistem informasi. Dengan adanya sistem ini, distribusi pastinya akan lebih terkontrol, tidak terjadi penumpukan atau kekurangan yang ekstrim. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari jurnal yang pertama. Kita akan lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Virtual Simulation Tool for Operating System Advancing Learning in Computing Education. Dan penulisnya sudah terlampir di sini. Oke, baik. Secara garis besar, jurnal kedua ini membahas simulasi virtual untuk pembelajaran sistem operasi yang memiliki masalah utama, yaitu kesulitan memahami algoritma sistem operasi. Seperti contoh materi yang sulit dipahami, yaitu scheduling CPU, kemudian disk scheduling, deadlock juga termasuk materi yang sulit dipahami dalam pembahasan di jurnal ini. Kemudian ada algoritma banker juga termasuk. Mungkin bisa kita lihat juga, jika pembelajaran tersebut dilakukan hanya secara teori, mahasiswa sulit memahami alur prosesnya. Dan solusi yang ditawarkan adalah simulasi interaktif, yang dimana simulasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, visualisasi langkah demi langkah. Dan yang kedua, diagram Gantt atau diagram Gantt ya. Kemudian yang ketiga ada grafik penjadwalan. Dan yang terakhir ada validasi input. Dan pada jurnal ini terdapat 3 simulasi yang disediakan, mencakup berbagai algoritma penting juga. Untuk manfaat dari simulasi ini sendiri, yaitu bisa membantu memahami konsep abstrak, kemudian memberikan pengalaman praktik, dan meningkatkan interaksi belajar. Jadi kita tidak hanya belajar teori saja, tapi juga mempraktikkannya secara langsung, seperti itu. Di sini juga menunjukkan hasil dari temuannya, yang dimana berdasarkan feedback dari 276 mahasiswa, mereka menunjukkan peningkatan pemahaman secara signifikan, yang dimana artinya mahasiswa juga lebih aktif dan terlibat. Kita bisa hubungkan dengan manfaat nyatanya, yang dimana mahasiswa bisa melihat langsung urutan proses pada scheduling, tidak hanya membayangkan saja seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Namun pada sistem ini masih memiliki keterbatasan juga pastinya. Antara lain belum mempertimbangkan konteks switching secara detail,
kemudian belum ada analisis fairness, dan belum bisa menangani semua kasus secara kompleks. Meski begitu, kontribusinya tetap sangat besar, terutama untuk pembelajaran daring, yang dimana kita tidak bisa bertemu secara langsung dan mempraktikannya. Jadi, dengan adanya sistem ini, pembelajaran daring bisa diharapkan bisa membuat mahasiswa itu lebih aktif dan interaktif nanti. Oke, baik. Berdasarkan dua jurnal ini, kita bisa menyimpulkan atau ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, algoritma Banker sangat efektif untuk menghindari deadlock. Kemudian, untuk yang kedua, pendekatan berbasis simulasi meningkatkan pemahaman mahasiswa yang dibuktikan berdasarkan hasil temuan ini. Kemudian yang ketiga, gabungan teori dan praktek adalah kunci dari pembelajaran sistem operasi. Tidak hanya teori saja dan tidak hanya praktek saja. Jadi kita bisa mempelajari keduanya. Atau kita membutuhkan pembelajaran kedua tersebut. Jika kita kaitkan dengan aktivitas di dunia nyata ya, sistem operasi ini membutuhkan manajemen resource yang efisien. Kemudian deadlock itu harus kita hindari juga. Dan visualisasi itu bisa sangat membantu dalam debugging dan analisis. Dan untuk mahasiswa IT atau mahasiswa pada bidang IT seperti saya ini, kita bisa memulai dari memahami konsep deadlock terlebih dahulu, kemudian mempelajari lebih lanjut tentang algoritma Banker, dan mungkin bisa juga mencoba menggunakan tools simulasi dalam pembelajaran kita. Kemudian ketika kita sudah menerapkan 3 poin tersebut, kita bisa implementasikan secara sederhana. Mungkin seperti membuat program simulasi Banker menggunakan bahasa Python atau Java. Itu bisa kita coba sehingga kita bisa memahami alur secara lebih mendalam. Oke, baik. Sebagai penutup, berdasarkan dua jurnal ini menunjukkan bahwa manajemen resource dan metode pembelajaran adalah dua hal yang sangat penting dalam sistem operasi. Dengan algoritma yang tepat dan media belajar yang interaktif, pemahaman bisa meningkat secara signifikan. Oke. Kurang lebih seperti itu pada pembahasan dari 2 artikel yang sudah kita bahas pada video ini. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami tentang algoritma Banker itu bagaimana dan penerapan atau praktik sistem operasi ini tadi pada jurnal kedua ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.